Wow, 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 wow. Waduh, 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 kacau, 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 kacau. Waduh. Bitcoin terjun dari 50.000 ke 43.000 hanya dalam waktu 2 jam. Dan ini ngakibatin semua altcoin jatuh hampir kira-kira 30%. Dan of course ini akan jadi panic selling guys. Buat kalian yang punya barang di atas, udah pasti auto nyangkut. Dan di video kali ini, gue mau bahas kenapa sih Bitcoin bisa turun sampai sebegitu dalamnya. Dan apa yang harus kita prepare Bitcoin ke depan kira-kira minimal sampai akhir tahun itu akan seperti apa. Dan apa yang harus kita plan untuk exit strategi kita. Stay tuned. Halo guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan buat kalian bertolak mampir ke channel ini setiap Senin, Rabu, dan Jumat, gue selalu berbagi konten-konten seputar sosial media, marketing, finansial, dan juga personal development untuk membantu karir kalian supaya punya sustainable ke depannya. Karena gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Dan di video kali ini gue mau ngebahas fenomena BTC yang baru banget crash kemarin sekitar 16%, dan ini bikin panic selling banyak orang. Kalian yang baru pertama kali masuk ke dalam dunia cryptocurrency ini, ya ini bukan suatu hal yang aneh lagi ya. Karena cryptocurrency ini menggunakan teknologi blockchain yang saat ini benar-benar lagi jadi breakthrough di kehidupan kita sehari-hari. Sama kayak pertama kali internet masuk ke dalam kehidupan kita. Dan ini yang terjadi ketika blockchain juga utilisasinya semakin lama semakin besar. Bahkan ini sangat langsung bertentangan head to head dengan apa yang dilakukan oleh Bank Dunia. Karena cryptocurrency ini udah mengusung konsep decentralized finance, di mana selama ini kita hidup dalam konsep centralized finance. Supply uang diatur oleh Bank Dunia, konsep pinjam-meminjam semua diatur oleh satu pihak yang mempunyai wewenang tertentu. Tetapi dengan konsep blockchain ini, semuanya itu bisa berjalan secara independen tanpa harus ada yang mengawasi karena semua tercatat secara detail dalam blockchain. Akibatnya, karena hal yang baru ini belum bisa diterima semua orang, terutama mereka-mereka yang masuk ke dalam pihak otoritas, makanya cryptocurrency ini sangat rawan dengan FUD, fear, uncertainty, and doubt. Jadi ketika ada sentimen negatif sedikit, akan mempengaruhi fluktuasi dari Bitcoin. Baru aja kemarin, Presiden El Salvador mengumumkan bahwa Bitcoin itu udah menjadi legal tender yang bisa digunakan di negara El Salvador. Harusnya, secara logika kita, ini kan memberikan angin segar untuk dunia cryptocurrency. Karena use case-nya itu udah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Dimana kalau kita ngomong di Indonesia ini, Bitcoin itu belum bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian, waktu sekitar malam-malam di waktu Indonesia lah ya, muncul berita bahwa SEC Thailand, di mana itu adalah pihak berwenang yang punya otorisasi terhadap regulasi, itu mengumumkan bahwa Huobi dilarang untuk beroperasi dan wajib mengembalikan semua aset kepada pemiliknya itu dalam waktu 3 bulan. Dan tentunya berita ini langsung menggemparkan karena Huobi itu adalah salah satu exchange yang juga besar selain Binance, selain Coinbase, dan berbagai macam exchange lainnya. Karena hal ini skalanya udah dalam satu segmen Thailand, jadi ini pasti boom banget. Apalagi kita paham bahwa banyak banget whales di Thailand yang juga masuk ke dalam cryptocurrency. Dan secara otomatis, berita buruk ini langsung menggemparkan dan membuat Bitcoin turun 16% dalam waktu yang singkat. Benar-benar kemarin itu kalau misalnya kalian ngeliatin TradingView atau di chart gitu ya, semua itu turun cepat banget. Wah, itu kayak lagi runtuh, kayak lagi ibaratnya lu tuh lagi kencing, itu ngucur semuanya ke bawah, nggak pakai rem. Berdasarkan data yang gue dapatkan, ini jutaan bahkan miliaran dolar itu kena liquidated angus karena fenomena kemarin. Dan ini, gila, ini uang men. Ini uang yang lenyap begitu aja karena momentum ini. Dan sebagaimana kita tahu bahwa Bitcoin ini masih jadi market cap dominan dari seluruh cryptocurrency market. Saat ini kalau misalnya kita ngelihat ada sekitar 40% ya, walaupun Bitcoin dominance itu semakin lama semakin turun, tapi tetap aja dengan market cap 40% itu akan mempengaruhi seluruh pergerakan cryptocurrency koin-koin yang ada. Ketika Bitcoin turun 16%, artinya altcoin yang market cap-nya lebih kecil lagi akan terdampak hampir 2 kali lipatnya. Jadi bahkan ada yang turun sampai sekitar 30%-an lagi. Tapi ada koin-koin juga yang unik, contohnya Solana, Phantom, dan juga HBR. Itu ketika mereka dibanting, mereka langsung terbang lagi ke atas. Dan itu gila banget sih. Kalau misalnya kalian sempet dapetin Solana, kalian bisa tulis komen di bawah gimana perasaan kalian bisa dapet harga di bawah, kemudian naik lagi 20% swing ke atas. Dan gue pengen nunjukin kalian juga dari sisi chart, dari technical analysis juga. Kita masuk ke chart dulu.
Oke guys, sekarang kita udah buka Bitcoin USDT chart ya. Di sini gue lagi ada di time frame daily, satu harinya. Jadi satu candle ini merepresentasikan satu hari. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, dari terakhir swing low yang dipunya oleh Bitcoin di sini ya, ini udah naik sekitar 40% ya guys ya di sini ya. Gitu, 40% dan belum ada major correction sepanjang itu juga. Dan kalau misalnya kita perhatikan di sini dan ada stokastik di sini ya guys ya. Nah, ini kita ngeliat emang sudah masuk ke dalam kategori overbought. Jadi akan ada soon memang koreksi gitu. Dan kalau misalnya kita lihat chart weekly-nya juga di sini ya. Dan di sini juga kelihatan bahwa emang Bitcoin ini udah masuk ke dalam area overbought juga. Jadi wajar banget kalau misalnya memang akan terjadi koreksi. Itu yang sebenarnya udah gue tunggu-tunggu nih. Kapan ya mereka koreksi? Kapan ya mereka koreksi ya? Karena jujur pengen nambah lagi, tapi karena belum koreksi jadi takut kalau misalnya masuk di pucuk nanti ketinggalan di atas kan sakitnya tuh di sini. Dan kalau misalnya kita ukur apa sih yang terjadi gitu ya selama ini, gue biasa bisa menggunakan juga area klasik support resistance. Tapi kalau misalnya lihat di sini, emang ini adalah support guys ya di sini ya. Jadi pas banget mantul di sini di area supportnya juga. Tapi kalau misalnya kita lihat tarik Fibonacci dari sini ke sini dan ini tepat banget guys. Ini area Fibonacci 618 ya. Dan di 618 ini dia mantul. Wow, luar biasa. Jadi kita akan bisa ngelihat ekspektasi bahwa pantulan di sini, tapi belum berarti ini udah kelar. Karena kalau misalnya kita lihat di sini masih ngarah turun ya stokastiknya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau entry rencananya ya mungkin bisa di area ketika mereka udah masuk dalam area overbought di sini lagi. Ya kita masih bisa expect turun-turun lah ya ke di sini, mungkin bisa balik lagi turun lagi ke sini ke 43.000. Jadi teman-teman bisa stay tune dulu, jangan buru-buru masuk. Oke, jadi apa yang akan terjadi ke depannya? Kalau misalnya berdasarkan YouTuber-YouTuber yang lainnya, berdasarkan analisis-analisis yang ada, bear market itu diprediksi akan terjadi paling nggak di akhir tahun 2021. Atau kalau misalnya mundur-mundur pun mungkin di awal Januari 2022. Jadi udah tinggal dikit lagi guys. Ini udah masuk ke dalam bulan September. Jadi kita punya waktu sekitar mungkin 3 bulan lagi untuk bersiap-siap. Karena euforia ini akan segera berakhir. Dan kita nggak mau nyangkut di dalam winter sonatanya bear market cryptocurrency. Karena kita tahu bahwa bear market cryptocurrency ini panjang banget. Dan sayang banget dong kalau misalnya uang kalian nyangkut di pucuk dan kalian nggak bisa ngapa-ngapain, sedih banget lah, jangan sampai kayak gitu. Karena ada juga yang sering nanya, mungkin nggak sih kalau kripto atau Bitcoin itu dibuat jadi long term investment kita? Yes, menurut gua itu mungkin banget. Karena kalau misalnya kita coba zoom out dari tahun 2007 sampai sekarang, cryptocurrency dan Bitcoin ini nggak pernah turun guys. Selalu outlook-nya naik. Mungkin banget kalau misalnya kalian mau jadi long term holder. Tapi menurut gua tetap balik lagi, aset yang volatile seperti ini harus kita pahami. Kapan kita masuk, kapan kita keluar. Dan ini siapa yang ketok-ketok? ACE. Jadi penting banget guys untuk kita tuh tahu kapan kita harus masuk dan kapan kita harus keluar. Karena kalau kita nggak mau peduli dengan hal seperti ini, kita akan berujung dengan sangkuters abadi selama 4 tahun ke depan. Coba sekarang kita balik lagi ke chart, kita lihat kira-kira prediksi ke depannya seperti apa. Oke, kita udah masuk lagi ke chart dan kita ngelihat di sini kira-kira kedepannya Bitcoin akan seperti apa? Kalau misalnya kita perhatikan di sini, area 30.000 ini udah jadi support kuat ya guys ya. Karena udah berapa kali mantul di sini, menurut gua ini bakal jadi support kuat banget. Hopefully kalau misalnya emang turun ke 30.000 lagi pun itu rasanya ya bukan yang nggak mungkin sih, pasti mungkin aja sih. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Karena kalau whales sudah mau bertindak, kita bisa apa kan sebagai cacing-cacing. Tapi di area di sini juga udah mulai kuat ya guys ya. Karena ada beberapa kali pantulan nih. Jadi ini 47.000. Ini juga jadi satu support yang menurut gua bisa dipertimbangkan untuk kita. Nanti dia akan siap mantul lagi ke depan. Jadi di sini kita lihat untuk chart weekly-nya ya. Walaupun Bitcoin itu sempat patah tren di sini guys. Oke, tapi kita mesti ngelihat bahwa kita masih posisinya bullish untuk ke depannya. Jadi kalau misalnya kita coba tarik Fibonacci dari swing high di sini guys sampai ke sini ya.
Dan of course kita akan ngelihat potensi kedepannya itu, kita akan ngelihat potensi offset sampai 86.000 ya. Kalau misalnya memang ini benar-benar jalan, karena banyak orang yang berprediksi kan sampai 100.000 ya di sini ya. Kalau misalnya kita lihat lanjut lagi ke weekly month-nya, di sini stokastiknya masih asik banget ya. Kita baru ngebentuk swing low di sini. Oke, jadi kita akan ngelihat masih potensi upside dan ini belum bear ya. Kalau misalnya kita ngelihat dalam konteks bulanan. Hopefully kita akan bisa ngejar sampai ke atas, dan tapi juga kita harus realistis, jangan sampai kita kemakan sama hope kita yang terlalu tinggi. Balik lagi ke kamera. Berdasarkan apa yang tadi udah kita bahas, ini apa sih yang harus kita prepare terutama untuk bisa ngatur exit strategi kita? Pertama, kita harus mulai bertahap take profit. Kesalahan yang seringkali terjadi di investor atau mungkin traders awal-awal adalah kita kemakan sama greed kita dan kita tuh terlalu hopeful. Kita berharap bahwa berdasarkan berita, itu Bitcoin akan nembus 200.000, bakal nembus 400.000 tahun ini. Nggak salah dong kalau misalnya kita punya mimpi seperti itu. Tetapi balik lagi, namanya berita itu bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Dan kita sebagai investor dan trader, kita harus realistis melihat. Karena biasanya ketika kita udah kemakan sama greed-nya kita, itu profit yang udah floating tinggi menarik itu akan sirna begitu aja. Dan gue jujur udah beberapa kali mengalami itu. Karena greed, akhirnya profitnya kegerus dan akhirnya bahkan malah berujung rugi. Dan menurut gue nggak apa-apa ya, kalau di tahap-tahap fase awal, ini ada hal yang menjadi pembelajaran kita. Tapi dari setiap kegagalan ini kita belajar untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan tahu, yang penting jangan mengulangi hal yang sama. Take profit regularly ketika kalian merasa nyaman dan merasa cukup. Gak harus di take semuanya, yang penting bertahap aja gitu. Sehingga ketika nanti harganya terus makin lama makin naik, kita terus masih punya cadangan. Kedua, punya trading plan yang jelas. Banyak dari kita yang cuma tahu kapan masuk, tapi kita nggak tahu kapan harus keluar. Itu yang perlu kalian pahami. Kalau misalnya kita nggak pernah tahu kapan kita harus keluar, akhirnya kita akan kemakan sama greed kita dan kemakan sama hope-nya kita. Padahal itu adalah salah satu kesalahan utama ketika kita berinvestasi atau trading. Mau apapun instrumennya, kita harus paham kapan kita harus merasa puas, dan kemudian ketika nanti ada koreksi, kita masuk lagi di bawah. Tapi gimana dong kalau misalnya pas kita take profit, harganya langsung lanjut lagi tinggi lagi gitu. Itu sering banget terjadi ya, karena kita ngerasa kayak, wah semesta menjegal kekayaan kita nih. Tapi nggak apa teman-teman. Di sini kita belajar untuk meminimalisasikan resiko yang akan kita hadapi. Kita kesel karena kita ngerasa harganya naik lagi. Tapi kalau misalnya tiba-tiba harganya itu turun dan kalian berhasil take profit dulu, kalian pasti ngerasa kayak, untung tadi gue take profit. Kalau enggak, pasti profit gue akan kegerus. Jadi kita harus belajar bersyukur. Apapun yang udah kita dapatkan, itu adalah rezeki, dan kita bersyukur terhadap apa yang berhasil kita dapetin ini. Dan kita harus ingat bahwa kripto ini adalah market 24/7. Akan ada banyak kesempatan yang bisa kita dapatkan lagi, walaupun kesempatan ini udah miss. Jadi jangan pernah menyesal. Belajar untuk bersyukur. Kalau kata Master Gema itu, arigato money in. Even kita harus stop loss, arigato money out. Karena selalu ada kesempatan baru untuk kita belajar dari kesalahan kita. Jadi buat kalian yang masih penasaran soal kripto, kalian masih bisa nanya-nanya lagi kolom komen di bawah. Menurut kalian apa yang perlu gue bahas selanjutnya lagi? Dan perjalanan investasi dan trading ini adalah perjalanan maraton. Bukan sebuah hal yang perlu kita buru-buru kejar. Karena trading ini menurut gue adalah juga bentuk seni. Formulanya sama, teorinya sama, tapi balik lagi ke dalam diri kita masing-masing. Ada banyak variabel yang membuat itu jadi sebuah karya seni, bahwa kita yang menentukan keberhasilan kita masing-masing. Kalau misalnya kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa kasih like, karena satu like button kalian akan menjadi bantuan dan supportnya nyata untuk gue terus berkarya. Dan kalau misalnya kalian pengen konten seperti ini lagi, subscribe aja karena gratis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa. Bye!